Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang. Seperti biasa, si Amang akan membahas tentang tanaman dan tumbuhan, dan kali ini si Amang akan membahas tanaman hias. Nah, lebih tepatnya ini adalah tanaman lidah mertua, atau kalau di tempat saya biasa disebut dengan tanaman pepedangan. Nah, tanaman lidah mertua ini pada dasarnya ada dua jenis ya, ada dua tipe. Ada yang pendek tetapi lebar dan ada yang tinggi tetapi panjang-panjang. Nah, ini adalah yang tipe tinggi dan panjang-panjang ya. Dan dari segi apa namanya? Dari segi warna entahlah ini jenis apa, dan saya kira yang jenis kuning hijau ini yang paling umum dan paling sering saya jumpai juga ya. Tetapi pada garis besarnya ini adalah tanaman lidah mertua panjang. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tanaman lidah mertua ini memang memiliki bentuk yang sangat unik dan khas sekali ya. Bentuk daun daripada tanaman hias lidah mertua ini bentuknya memanjang ya, permukaannya halus ya, dan daunnya ini cukup tebal dan kaku ya. Nah, ini bisa dilihat daun-daun daripada tanaman lidah mertua ya. Dan untuk ciri yang paling jelasnya ini dia ini memiliki motif ya pada bagian tengahnya, dan motifnya itu tidak beraturan, ada yang bergaris-garis ya, dan garisnya pun tidak lurus seperti coretan-coretan saja. Nah, untuk tepian daunnya ini berwarna kuning ya, dan apa namanya, persentase kuningnya juga bervariasi ya, ada yang tebal, ada yang tipis, dan kuningnya ada yang kuning pudar juga, ada yang kuning agak cerah dan lain sebagainya. Dan untuk tingginya sendiri, tanaman lidah mertua panjang ini bisa mencapai 1 meter ya. Dan di sini juga saya kira ini ada sekitar 80 cm ya dari bibir potnya. Dan untuk bagian ujung-ujung daunnya tentu saja meruncing ya seperti ini, tetapi ini tidak berbahaya, tidak tajam ya, karena dia lentur saja, hanya kaku tetapi lentur, tidak akan sampai menusuk ke kulit ya. Nah, ini bisa dilihat ujung daripada tanaman lidah mertua. Nah, untuk penamaannya memang agak unik ya, lidah mertua. Apakah entahlah ya, dulunya ini referensi dari mana sehingga tanaman ini dinamai tanaman lidah mertua. Nah, untuk masalah penanamannya, tanaman lidah mertua ini bisa ditanam di tanah secara langsung maupun juga di dalam pot ya. Nah, biasanya yang ditanam secara langsung di tanah ini biasanya dia lebih cepat untuk berkembang biak dan mengeluarkan anak-anaknya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada tanaman lidah mertua yang masih kecil, dan itu tentu saja anaknya ya, bukan saudaranya, karena bisa dilihat dari bentuknya dia sangat mirip sekali dengan induknya dan bisa disebut sama juga ya. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia adalah anakan daripada tanaman lidah mertua. Dan untuk perawatannya sendiri, tanaman lidah mertua ini sangat mudah sekali ya. Kalau menurut saya, tanaman ini tidak rewel, lalu kemudian dia juga tahan terhadap musim panas. Tetapi kalau di musim hujan pun dia bisa dengan sangat subur tumbuh ya, dan dia bisa tumbuh tinggi dan memanjang. Tetapi nanti ketika biasanya musim kemarau, pertumbuhannya itu agak terhambat, tetapi dia mampu bertahan di cuaca yang panas ya, asalkan medianya jangan sampai kering banget saja ya, untuk media tanamnya agar dia tidak mati. Tetapi secara umum
Dia bisa dikategorikan tahan panas dan juga tidak tahan dibanting sebetulnya ya. Kalau dibanting nanti akan menjadi rusak tentunya. Dan tanaman lidah mertua ini sangat mudah untuk kita jumpai ya, karena sudah umum dimanfaatkan sebagai tanaman hias baik di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan. Bisa ditanam di dalam pot maupun juga di tanah secara langsung, tidak menjadi masalah. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah tanaman lidah mertua yang versi panjang. Nanti akan si Amang buatkan lagi tanaman lidah mertua yang versi pendek ya. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini tentang tanaman hias lidah mertua ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, walaupun apa ya, tidak ada walaupun lah ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.